atau Oke memperlihatkan guys, damage ini rumah cuma dari gua 3 pick awal. mulai Dan dari tiga-tiganya sudah mulai terlihat game oke. kedua ya. Game ke-1 kelewat No gua. Digi. Nodigi, dan mungkin abis ini Natalia jadi target ban Ada ya. kita Jingpam ya. Karena masih bisa deflect shot of Fredericknya, di mana ya Assassin ya kembali masih bisa dipakai. Masih ada Link mungkin untuk mengincar di belakang, untuk mengincar Beatrix-nya. Dan Arlot masih menjadi prioritas ban. Pakito belum di ban nih, karena tadi kita ngeliat juga Banana dengan Pakitonya. Tapi untuk RRQ, apakah ada Natalia yang bakal ditutup? Karena sebenarnya Kaja juga masih lepas nih. Ya, Kaja, Franco, power power pick off dengan suppress. Ini masih banyak banget yang terbuka. Chow. Chow juga. Ya kalau misalkan emang mau main tabrak belakang, ya Natalia mungkin yang nantinya akan bisa dihindari ya untuk Baloyski itu sendiri. Ya, ini dari Ki sendiri tidak Wah, wow. Keduanya di ban dibuang, ya. respect lagi. Ini tapi 3 hero yang diambil oleh Geek. Ini ada damager semua ya Om ya. Glow Ya, lu, Setidaknya mereka lu udah bagus nyimpan banget pakai damage glownya. lah terlebih dahulu dengan 3 di awal lah. ya tapi XP-nya ini sangat-sangat dikikis sekali ya. Jadi Luke harus memainkan hero yang lain selain Fredrin, Dan Glue. juga Glue. Lapu-lapu mungkin. Ya, Mas Lapu-lapu. Terisla juga masih ada, menurutku Terisla Benar. juga masih cukup oke lah untuk di experience sekarang, ekspor. Tapi kalau dia Terisla lawan ekspor menderita Terisla. Menderita benar-benar. Karena ini enaknya dari RRQ dia second pick-nya ya. Ya, nanti bisa ada fleksibilitas. Dan yang langsung akan dibuka adalah gold lane-nya, yaitu Brody Brody. untuk Skylar. Oke. Brody marksman yang punya base damage yang cukup besar di early game dan cukup mandiri juga. Dan bahkan bisa menjaga diri dia kalau memang diserang oleh Valentina atau bahkan untuk Lancelot itu sendiri. Butuh badan lah ya sekarang dari Geek. Hero-hero sustain untuk berada di depan. Franco kah? Luke berarti ini ya, XP yang tadi udah Franco disebutin Kaja sama Momo bisa. juga. Betul. Mau yang mana nih sekarang nih? Mau main yang lapu-lapu kasih damage, Breakfast Fighter ada. Mau yang, tapi ternyata Grok. Oh, bro. Walaupun Grok, oke, Lapu-lapu. lapu-lapu. Pilihan pertama, Groknya akan ada di tangan dari Baloyski. Dan ini dia yang akan menjawab fleksibilitas dari Fredrin itu sendiri. Butuh XP Mau damage disebutkan lagi sih, dengan atau assassin. core damage. Setidaknya aman lah. Setidaknya ada aman sedikit lah dengan satu pemilihan Grok ya. Link Karena dia nggak bisa bisa masuk Link. di Atau kota dengan kayak power Busa. filter. Mereka bisa main Baxia sekarang. Bisa. Karena ini lawannya Assassin. Hmm, Mereka bisa main tabrak. enak ya. Apa yang nggak bisa dibawakan game pertama, sekarang terbuka di game yang kedua. Karena last pick-nya udah nggak mungkin ada alpha lagi. Benar. Dan ini udah enak banget pasti ya, apalagi nggak terlalu banyak badan yang tanky Betul. dari sisi Geeknya. Betul. Gak bisa kan nahan nama badan, tapi yang akan menjadi jawaban last pick yang akan menentukan dari RRQ. Fredrin yang akan berada di tangan dari Banana ataupun Versik. Karena yang dijawab adalah Khalid. Khalid. Berarti Wih, baru di-pick lagi nih Khalid jagonya DMPL di ya. Fredrin. Jungle Fredrin. Oke, jadi ini akan memilih untuk bermain objektif sembari berusaha untuk memenangkan XP lane mereka. Karena Khalid juga punya potensi untuk langsung dive back ke belakang untuk mengejar Beatrix nantinya. Oke. Dia punya Raging Sandstorm. Bisa Ya. Tornado juga. Bisa Tornado. Dia punya inisiasi untuk adanya area of effect yang besar juga. Dan inilah game yang kedua dengan adanya deretan hero yang sangat-sangat berbeda ya untuk dibawakan kali ini. Yap, itu dia ban dan pick yang sudah dilakukan. Sudah ada hero-hero yang diamankan oleh masing-masing tim pula. Akankah berakhir menjadi satu sama dulu untuk di game yang kedua ini atau akan berakhir langsung 2-0? Itu yang akan kita saksikan. Tapi kita ingin bertanya terlebih dahulu kepada MPL Arena. Akankah berakhir menjadi 2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? MPL Arena mana suaranya? Makin memanas Mel ya juga bagus pastinya. skornya. Tapi perlu diingat nih Om bahwa nantinya Raging Sandstorm itu bisa berbalik ke dalam tubuh dari RRQ dengan adanya Valentina. Betul, jadi ya Valentina sebenarnya punya opsi yang banyak. Kalau dia mau ngambil antara ya Khalid sih yang paling masuk akal Iya, paling buat dia ambil. terbuka kesempatannya untuk bisa melakukan ada counter initiate ya. Ya, tapi lihat ini yang kita harapkan dari RRQ adalah mereka bermain agresif dengan badan Gasin yang sih sudah Groknya, memiliki level gasin. 2. Ya, dan Versik Gasin sih. sudah menggunakan 1 poin retribution yang Patrick sama-sama kayaknya. sudah menggunakan poin retribution. Tapi Baloy sendirian, Bom Netron menempelkan satu miss pasif ya. yang dia miliki tapi ditabrak. Baloy Mati kan.
First blood. Wah, ini punishment Tapi yang memang sudah Petrinya harus minus, dilakukan ya. miss ya Sehingga tadi. agresivitas dari Selain- Baloy-nya benar-benar ditahan, tapi dari segi emblem nih Om, wow. Ada 2 rapture di sana. Bermain penetration ya untuk Marksman dan juga XP lane bagi RRQ dan tetap dengan tim Resmice melawan tim Quantum Chance. RRQ mainnya penetration Dua itu, Raptor yang membawakan 2. hal yang sama Khalid juga. sama Dan yang Brody. Fredericknya di sini membawakan Quantum Chance yang Plus membiarkan nambah ya, 5 self-service juga ya, penetration. di mana dia akan maju sendiri. Apa Dan itu kalau memang penetration? berbahaya dia bisa kabur lagi nanti dengan Buat Quantum Chance. ngancurin Dari Quantum Charge itu ya, yang menjadi Magic lagi sebuah physical kekuatan. damage Tapi hero untuk kali musuh. ini, tampaknya Entah di physical arah atau gold magic. lane-nya masih aman-aman aja. Setup menuju ke arah turtle yang sesaat lagi akan muncul, tapi look yang sekarang benar-benar dipres oleh Banana. Dengan adanya rotasi yang dilakukan, walaupun Aboy masih sibuk untuk bisa mendapatkan IMU-nya nanti, tapi Skylar sendirian nampaknya. Sendirian aja Skylar, tapi mampu mengendalikan Nggak apapun apa-apa, bro, yang ada di area sendiri dari gila, bot itu lane. aman sih. Coba lihat, nikmat Dia juga banget, tahu udah tapi red di area laser. berbeda look ya. Baloy Sudah skill. level 4 pula Banana. Kuat banget Sedikit lagi landing SP yang dia pad-nya, miliki, Brody tapi dia itu. masih punya 1 quick side guard untuk bisa menambah lagi SP yang Aduh, dia miss punya. dong. Rockwave dikeluarkan, tapi 1 pancernya plus tadi Thundros. Nail! Mati tuh. Nail sedikit lagi Nail MP mati. Nail berjalan kaki dia tersebut, akankah dia berhasil? Ada Aduh. efek Thunder dikeluarkan, ternyata Nail masih berhasil selamat. Tapi di tempat yang berbeda, Clay menjadi korban. Yap, Nail masuk dengan HP yang gak terlalu banyak, dan satu buah retribution yang memang tadi agak terlalu cepat ya untuk dikeluarkan karena HP-nya low banget. Low banget, Setidaknya dia mencoba untuk bisa dapetin adanya retribution tersebut, tapi terus prediction. Wah, levelnya coba lihat. Ini baru masuk ke level 4 loh untuk Kadera. Sementara tadi Brody level 5 duluan loh. Iya, tapi sekarang mereka bakal kejar-mengejar sebenarnya. Tapi keunggulan buat RRQ, di mana memang Skylar-nya ini bisa jaga diri dia sendiri sekarang. Jadi beda banget ya. Di match yang sebelumnya, ya mungkin ketar-ketir kalau harus di geng 2 hero, tapi sekarang ya dia cukup mandiri lah. Brody adalah hero yang memang benar-benar bisa sustain di laning phase. Yap, dan gak yang terlalu harus nunggu late game ya untuk bisa menyumbangkan damage-nya. Tapi untuk sejauh ini kembali reset low lagi dari segi tempo permainannya, mencari informasi Wih, dari dapet tuh. Baloyski. Waduh, ketabrak hanya saja masih Waduh, memiliki miss power play-nya, nggak player bisa, Baloy sedikit masih selamat di area tersebut, tapi Aboy tepat bertemu oleh beberapa player. Aboy Waduh. flicker Rockwave ditabrak, 1 wild shot pula, tapi Clay-nya masih berhasil bertahan di area belakang. Tapi barusan ada 1 phantom execution, masih gagal, malah Naelnya yang lejap. Yap, dan itu masuk terlalu Loopnya dalam ya kalah dari rotasi Nailnya ini. pun. Udah nggak ada puncture, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Dan gimana tadi dari Banana yang langsung menabrak ke lini belakang, tapi Baloyski bakal coba untuk dipegangin. Oke, Baloy masih bertahan loh. Baloy masih bertahan sampai bawah loh. Baloy Iya, dikejar-kejar. bener-bener di-press habis-habisan sekarang. Dan RRQ akhirnya mereka berhasil untuk nge-freeze lane bahkan untuk di goalnya. Jadi Buset. Kadera, meskipun damage-nya masuk juga, Skylar seharusnya dia punya satu Minionnya item ditahan physical dong. defense ya, still leg plate yang sudah dipegang oleh dia. Yap. Wow. Tara sekarang di bagian bawah ada pergerakan yang sudah tercipta. Naomi lompat lagi bagian depan masih gagal untuk bisa mendapatkan entah itu Kadera ataupun Nail. Yap, dan ini masih bisa dimanfaatkan ya untuk RRQ, untuk levelnya bisa lebih unggul lagi. Terlihat dari kedua belah gold laner, satu level diunggulkan di atas dari PD sih Kadera. bagus loh, Tapi si Persik sejauh ini masih belum Kretrinya. ada pick off nih ke arah gold, tapi Naomi Wow, tabrak. Naomi-nya. Dia Mati kena sih lagi itu. Baloy, sedikit lagi EP tersisa. Dan mereka makin dipukul mundur, hanya sekarang Kadera. 1 hit terakhir yang masih bisa digocek oleh Skylar. Yap, dan ini pemanfaatan dari barrier ya, yang Kita bisa lihat ratingnya. mengganggu juga, bisa nge-cancel Kena juga. dong. Tapi Wow, bagus banget. Dan Mati juga dong. Tyler Renca connect. Nail pun langsung lejap. Tidak ada pengampunan untuk Nail di area tersebut. Dan Baloy terkena efek tahunnya. Baloy dengan Lihat lu 1 bar yang Persik dia ngejar miliki Baloy mencoba aja. untuk bisa menahan Persik agar tidak kemana-mana. Kadera mulai hadir menantarkan Wah, damage-nya. bisa Ada dong penetrasi Persik dikeluarkan mati. Persik pun lejap pula di area tersebut. Naomi pun harus mundur. Persik Yap, jauh itu banget. sebuah punishment ya, yang memang akhirnya terlalu lama juga dari Versika untuk berada di depan. Dan dia berfokus untuk megangin Baloyski. Dan Naomi, HP-nya nggak terlalu Wah, banyak lagi. Naomi mati dong. Oh, ada Naomi flicker. flicker. Nyaris tadi. Cuman memang benar tadi terlalu dalam dan kita nggak melihat adanya follow up damage yang bakal dilakukan juga tadi oleh RRQ. Dari item build-nya jelas ada still like plate tadi. Ini untuk Skylar dan dia sudah memiliki 1 heptasi. Waduh, tempatnya berbeda. Baloy tahun depan. Mati Memori. Lejap Baloy. Yap, dan itu dia ya. Yang kita Lalu tahu, kayak Rock lawan ini Brody sangat-sangat itu lemah harus bisa terhadap delay magical fence ya. damage. Dan itu yang bisa Atau dimanfaatkan celana tuh, juga. pecahan Maupun itu dari Baloyski di depan.
dominan kalau enggak dengan pecahan dari adanya Dead Armor. Petrify, Rough Wave dari Lo harus Clay beli sehingga itu kalau Baloiski-nya Brody. pun terpunish untuk kedua kalinya. Soalnya dan itu early game-nya membuat sakit banget akhirnya ya. zoning out yang dilakukan oleh Geek Fam gak berjalan maksimal. Oke, dan first item tadi ya, bukan first item. Dari Versik sendiri ada anti-Quiras yang langsung dibeli karena melihat potensi adanya physical damage yang bakal dimainkan oleh Geek Fam. Mereka hanya mengandalkan satu magic damage dari Valentina sendiri. Jadi mungkin bakal dipending dari dahulu untuk Waduh, Wild Charge dong. dikeluarin langsung tapi Balas ternyata nggak tidak ada punya power flicker, damage mati. dari tersebut dan Baloy sendirian tidak bisa melakukan apapun. Langsung invasi Dan itu. itu sebenarnya ada satu momen yang bagus banget juga ya. Wacaca kena 2 orang, tidak ada follow up lagi. Dan balik lagi, Grok yang sangat lemah dengan magic damage bisa langsung di meltdown dan dihilangkan dengan begitu cepat. Terlihat dari Baloiski yang harus hilang untuk ketiga kalinya. Dan ini adalah kesempatan untuk Dulu Skylar. udah beda 2 Bisa angka dapetin ya. altar bottom turret. Waduh, Raging Sandro pergi ke tempat yang berbeda tapi look-nya terkurung di area tersebut. Untung dengan Flame Fighter yang miliki masih bisa keluar dan juga Perfect selamat Turtle pergi nih. dari Wah, bentaran mati dong. yang dimiliki oleh RRQ. Wah, dan bahkan Nail pun Tanpa harus Petri, hilang untuk Nail ketiga mati. kalinya pergerakan yang benar-benar dihentikan. Mencoba untuk masuk tapi gak dikasih jalan keluar. Ya, dan bahkan combo play sudah Wah, jalan. wah, wah, itu kena lagi dong Baloy. Masih selamat untuk kali ini tapi satu rock wave sudah dikeluarkan. Langsung nabrak terkena ke arah Lung. Akan Udah Lung yang ulti ya. memberikan perlawanan tapi Putranya udah Baloy ulti. gak banyak Jadi lagi nggak bisa. SP yang dia milikin. Wow. Oke, 1-1 yang berusaha untuk masuk ke dalam rumput tapi memang bisa di-cut oleh RRQ dan bahkan mereka mendapatkan perfect turtle. Solo pick up ya, solo kill. Turn depan memory. Lenyaplah sudah 4 poin kill. Level 10 udah diambil oleh Skylar. Wow, Skylar tapi yang out makan banget distraction ya, ini. 83% dengan Udah adanya tembus keunggulan apapun yang sekarang. hit, wah, mati juga. Again, Oke, again dikeroyok sudah Baloy. Wild Charge dikeluarkan. Wih. Dan Baloy masih berhasil selamat tapi Versik hadir untuk bisa memberikan tekanan tambahan di mana purple buff-nya belum Udah menjadi milik invasi sih siapapun. udah yap, nggak dan bisa. banyak banget resource yang keluar ya. Ada wild chart, ada flicker, dan ini akan menjadi informasi yang sangat-sangat mahal untuk Aranki bisa Skylar melakukan makan, adanya dapet invasi minion, dapet terhadap turret, purple buff dapet yang dimiliki kill oleh gitu. Nail. Terlihat Buset. dengan adanya level yang terbilang diunggulkan, Versik yang cukup free untuk kali ini. Dan nampaknya Geek Fam sekarang sulit untuk bisa memberhentikan agresivitas dari RRQ. Ya, dan bukan hanya dari Versik ya, bahkan untuk Skylar-nya sendiri yang belum tersentuh satu kali pun. Yap, itu dia. Nail. Ada 2 orang tepat di depannya. Mati dong, Nail mau Nail, pergi mati ke arah dong, mana? Nail. Belum memiliki puncher seperti akan ada 2 orang. Tondros pula Banana. Siap loh pergi Raging Center tapi tidak di tornado terlebih dahulu langsung dikeluarkan Skylar. Sedikit lagi bisa di tempat yang berbeda. Tempat memory dikeluarkan pula. Raging Center ditabrak. Wild Charge kali dikenal langsung ke arah 2 orang. Tapi Banana masih berhasil kabur dengan 1 flicker yang dia miliki. Yap, perbedaan dari gold laner 3 level Om Wawa. Waduh. Transit berani sih. Terlalu jauh dan Nahan memang badan besar dia udah sekali. Dan kuat bahkan lihat banget. timnya diladenin oleh RRQ. Masih diladenin loh. Versik masih mengejar siapapun yang ingin masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. berani Dan dong. barusan Power Network gak berasa Dapat banget banget dia. untuk Versiknya. Ada Banana di bagian belakang siap untuk mengatakan damage dan juga dengan disotonan yang dimiliki. Tapi pergerakan dari Clay-nya pula membuat mereka bertiga Waduh, berhasil kenapa mendapatkan itu 1 poin efek, ketambahan dan juga Clay? low. Lejap dengan adanya tabrakan dari Tyler Revenge. Naomi. Ini bertukar ya. Di game pertama kita lihat RRQ yang masuk satu persatu dan akhirnya dipanis. Dan ini yang terjadi sama Geek Fam. Masuknya satu-satu dan mereka dihilangkan. Dan juga untuk sistem team fight dari RRQ, Versik dia berani banget untuk mengejar Baloiski tadi. Kita tahu ada power of nature anti-situ. Tapi tetap dipepet, dikejar karena yakin di belakangnya juga selalu ada yang ikut. Beda banget. Game pertama gak ada yang ikut, di game yang kedua ini mereka pegang kendali dari early game dan bahkan lihat zoning dari RRQ yang membuat Geek Fam mau gak mau mereka clear lane terlebih dahulu. Ini jarang banget team fight gede, tapi Iya. pick off-nya kayak terjadi terus-terusan gitu. Dan ini membuat akhirnya parameter juga di mana RRQ bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes yang dilakukan Nail. Dengan power hero-nya pun Lancelot di sini benar-benar dipegangin. Dan bahkan saat dia pun masuk, dia gak akan dikasih jalan pulang sama sekali. Tapi pertemuan sudah terjadi. Aduh, Itu dia, kemarin sih, Naomi. Versi udah sakit banget. Udah mencoba untuk menabrak tahun 4 memori sakit banget Pas damage taknya dari 4 mati Skylar. tuh, bro. Ya, dan bahkan bisa Tadi masih di-spam 3 juga stack. untuk tahun 4 memori ya, karena dengan cooldown time yang tidak terlalu lama sebenarnya. Yap, ya udah dapetin 4 stack, masuk third part memory. Setidaknya pun kalau memang tidak nge-pick off, dia nyicil. Karena kita bisa bilang dari Geek Fam ini banyak banget hero-hero yang bisa ditebus. Agak squishy. Even pun itu Baloiski ya sebagai tank di depan. Dan dia selalu dimakan terus-terusan. Dan udah gak bisa lagi untuk menahan damage dari Clay yang udah terlalu besar. Dan sekarang satu Lord yang pertama
masih coba untuk dikawal tapi tidak dengan inner turret yang sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan. Naomi punya flicker, dia bisa Tyrant Revenge ditambahin dengan flicker dan menargetkan siapapun yang dia inginkan. Ini bahaya sih teori-teori ancamannya, coba untuk nabrak. Dan sejauh ini RRQ memegang kendali atas gamenya tanpa adanya balasan turret yang hancur milik dari RRQ. Yap, jadi bener mendominasi ya dari timnya, apalagi memang untuk Skylarnya terutama ya, karena dia bebas banget, apalagi dijaga oleh 2 pemain, tapi ternyata masih bisa dapetin 4-0-1 sampai dengan sejauh ini. Dan setup juga masuk ke dalam rumput, ini ada Clay, kadang juga ada Naomi. Jadi ya Gigfam mereka nggak bisa sebarang buka rumput dan hanya mengandalkan Baloiski pada akhirnya. Ya, Baloiski yang diandalkan untuk berada di depan dan itu pun nggak cukup gitu ya untuk bisa nahan damage. Bahkan lihat gimana caranya Versing megangin Baloiski. Ini bakal susah banget dari Balonya untuk bisa mundur, bisa untuk bergerak lagi. Karena mau nggak mau dari RRQ ini benar-benar bermain rapat semuanya. Terlihat dengan adanya Banana yang punya area efek yang besar dan Naomi yang sekarang bakal nabrak. Baloy masih punya power netter, Wild Charge dikeluarkan pula Versing. Langsung memimpin, bahkan ada pergerakan dari Manana di tempat yang berbeda. Langsung masuk dan mencoba untuk menabrak dari 2 arah. Tapi masih gagal, mundur lagi semuanya. Ya, tapi setidaknya tadi ada wildcard juga yang sudah terbuang ya, jadi ada info kemudian mereka bakal aman lah setidaknya sampai dengan 30 menit ke depan. Dan ya dari riset momen yang terjadi sekarang juga Gigfam mereka belum dapetin celah sama sekali. Dan mungkin salah satu winning condition untuk Gigfam sekarang adalah berusaha untuk menculik siapa yang ada di balik rumput. Apakah itu Kadita atau Naomi. Dan kita intip dari item build-nya juga. Brody full damage jelas dan Kalibnya juga 1 heptasis dan Melvin Crow. Jadi sama-sama mengandalkan damage yang besar ya dengan hit mereka yang pertama. Dan jangan lupakan antivirus di sini akan sangat membantu untuk tebal karena Gigfam kebanyakan dari mereka adalah physical hero. Yap, dan ternyata di sini Lancelot-nya lebih ke hybrid ya. Dengan adanya Thunderbelt, melakukan War Axe juga. Karena mungkin karena nggak terlalu bisa ulting di awal, agak sedikit fall off. Jadi kalau misalkan memang bikin item full attack, dia nggak bakal gampang banget kemanis. Walaupun sebenarnya dari segi gold dan juga level, kedua jungler ini nggak jauh. Ya, yang dimana sebenarnya kalau kalian lihat nih ya sepanjang FPL nih, kalau ada Lancelot lawan Fredrin, biasanya Lancelot itu kayak unggul 4.000, 7.000, ini bahkan Fredrinnya itu bisa head to head untuk goldnya. Dan di dalam game ini, God Laner duluan yang level 15. Ya, bedanya 3 level nih yang sangat-sangat terlihat jelas dari perbedaan gapnya adalah kedua belah gold laner. Skylar yang memang tidak tersentuh sama sekali. Wildfarm juga ada stage yang memang dia dapatkan dengan 4 poin kill yang ditorehkan. Ini membuat dari Skylar dengan item full attack pun dia percaya diri. Iya, dia tinggal jaga posisi dan follow up dari Naomi atau mungkin untuk Clay-nya sendiri. Dan untuk Gigfam-nya ya mau gak mau ya, mereka harus bisa main mungkin back to front-nya, tapi mereka gak punya akses untuk hal tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Gigfam mungkin adalah memaksakan berusaha untuk mengembangkan Skylar terlebih dahulu. Ini Skylarnya sih yang jadi PR ya, susah banget masih untuk nabrak di belakang. Even pun itu Baloiski yang punya Watcher dan Flicker, sebelum dia bisa mengeluarkan Watcher-nya, itu bakal coba untuk dicicil dulu sehingga banyak kali kita lihat momen Flicker dan Watcher itu bisa melakukan adanya defensif. Tapi dari RRQ mereka sedang memanage terlebih dahulu dari segi wave minion-nya sehingga Lord pun sudah masuk di area bottom lane. Yap, Nail tadi mencoba ya untuk langsung pacar ke depan, tapi masih ada backupan yang bisa dihasilkan oleh Naomi begitu baik hingga membuat Skylar-nya pun aman, tentram, damai. Tapi di sisi yang berbeda ada beberapa base yang sudah hancur, bahkan semuanya sudah hancur pula. Ada satu wildcard tadi connect langsung ke arah beberapa player, tapi mendarat Valoy-nya pun harus mundur kembali. Pertempuran masih terus terjadi. Mason-nya connect langsung ke arah tubuh dari Clay. Ada sebuah kemajuan langsung dikeluarkan juga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Gigi, mana Versing tetap tinggal sendirian di bagian belakang. Look ya, beserta dengan rekan-rekannya berhasil ke defense area yang mereka miliki. Yap, dan 1 poin pick off ya tadi terhadap Clay yang sedang berenang ke depan dan langsung kena Nibiru's dari Kadera, dan itu adalah positioning yang baik banget dan itu yang bisa dimanfaatkan sehingga Gigfam mereka masih bisa bertahan di menit yang ke-15 walaupun tidak dengan base turret yang sudah dihancurkan semua. Benar, jadi masih ada objektif juga yang bisa diraih oleh RRQ sembari mereka akan reset juga dan mereka akan menunggu untuk loss yang ketiga nantinya. Dan untuk real time win probability juga ini masih dipegang oleh RRQ ternyata. Dan Gigfam ya sekali lagi mereka harus bisa berani bermain seperti tadi, nabrak belakang. Korsial. Buset itu Naila mau kemana tuh? Quantum execution yang gak bisa dikeluarkan dari tadi. Sekali aja keluar, tepat berada di depan, efek
down yang begitu menyakitkan. 3 kali usaha dari Phantom Execution benar-benar ditahan dengan banyaknya crowd control yang dimiliki oleh RRQ sehingga Nile pun harus terpunish untuk kelima kalinya. Dan GFam mereka masih memutar strategi gimana caranya untuk defense dan menemukan winning moment mereka. Ya, dikarenakan memang dipegang banget sih tadi. Soalnya dari ini bisa ditabrak loh. Ya, Benetres dikeluarkan pula. Naomi di bagian bawah setengah bar HP lagi masih tersisa. Immortal belum pecah pula. Tapi mereka masih bisa mempertahankan ya harusnya ya. Dengan 5 detik lagi Nile pun akan kembali. Ya, melihat potensi memang dengan keluarnya Lord ya. Jadi mending untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu dan itulah yang diprediksi oleh RRQ. Mereka akan mengamankan Lord. Tadi dia adalah Lord yang ketiga berarti. Ya, masih belum roti hope ya, masih Lord yang in hand juga, tapi nampaknya Gifem mau coba untuk melakukan kontes tapi tidak sempat sehingga Lord pun berhasil untuk diamankan kembali oleh RRQ. Dan gimana tadi, sebenarnya 4 player ya tadi di area Lordnya, badananya nge-clear dulu nih di bawah, dia mau jalanin wave di bottom lane. Wiswi di tempat yang berbeda. Kadera, WOE udah langsung diaktifkan. Bahkan ada sebuah backupan tapi Clay mendadak hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan namun Raider rapatnya masuk ke dalam tubuh dari Clay. Dan itu menjadi satu pick off yang mahal juga di mana RRQ hanya bisa mendorong dengan 4 player saja. Yap, ini dia Penetrate dikeluarkan kembali. Versing, Paloinya pula lejap untuk Lordnya bergerak masuk ke bagian depan. Kadera belum lagi menukar senjata ke arah virus di mana Lordnya pun masih bisa bertahan sedikit lagi yang tersisa. Ada beberapa wave pula yang dimiliki oleh pemain yang dimiliki oleh Ging untuk bisa bertahan lagi ke arah base-nya. Tapi Versing mencoba untuk mengejar lagi ke arah dari Aboy-Aboynya menghilang di bagian bawah. Hanya Denai dan juga Kadera untuk bisa mempertahankan base yang mereka miliki. Phantom Execution dan WOE jatuhkan pula oleh Skylar. Tapi wave pindah masuk dan harusnya game menjadi 1-1. RRQ memaksa GFam untuk bertanding kembali di game yang ketiga dengan ada